beratnya bisa normal, berat badan lahirnya normal, mencegah BPLR. Lah nanti kalau bayinya BPLR kan bisa menjadi stunting bayinya untuk kedepannya setelah lahir. Sejak kapan sih seharusnya asupan nutrisi itu yang bagus untuk ibu hamil? Sejak kapan dimulainya ini, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiatma dimanapun berada. Senang sekali pagi ini saya Bidan Kori dapat menemani Sobat Adiatma semua dalam acara P3 Smart. Bincang bareng Bidan Rumah Sakit Dr. Adiatma Semarang. Tema kita hari ini adalah gizi seimbang ibu hamil, kunci utama tumbuh kembang janin optimal. Sobat Adiatma di rumah, pernah nggak sih berpikir kapan sebenarnya proses pembentukan masa depan seorang anak dimulai? Apakah saat mereka memasuki masa sekolah atau saat mereka lahir ke dunia? Tentunya jawabannya jauh sebelum itu. Masa depan seorang anak dan kecerdasannya hingga dewasa kelak dimulai dari sejak masih berupa janin di dalam kandungan. Nah, selama 9 bulan masa kehamilan tersebut, sang ibu adalah satu-satunya pemasok nutrisi untuk janin. Jadi, setiap yang dimakan ibu adalah berupa makanan yang dimakan oleh bayi juga. Itulah nutrisi yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Disinilah mengapa topik kita hari ini menjadi sangat penting. Telah hadir di studio kita pada pagi hari ini narasumber kita yang hebat, yaitu Bidan Wahyuni STRKEP. Beliau adalah salah satu bidan di RSUD Dr. Adiatma. Selamat pagi Mbak Yuni. Iya, selamat pagi Bu Bidan Kori. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Masya sehat. Allah, iya alhamdulillah. Sesuai tema kita pagi ini Mbak, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Adiatma dimanapun berada, marilah kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita tentang nutrisi ibu hamil. Monggo Mbak Wahyuni. Terima kasih untuk waktunya Mbak Kori. Selamat pagi Sobat Adiatma yang senantiasa setia untuk mendengarkan podcast kita dari P3 Smart, yaitu program kita Bincang Bareng Bidan di Rumah Sakit Adiatma. Kita saat pagi hari ini diberikan kesempatan yang bisa kita memberikan edukasi, memberikan informasi buat Sobat Adiatma yang di rumah, di mana kita sebagai bidan sudah sudah tanggung jawab kita untuk kita mengedukasi ibu yang remaja yang mau persiapan hamil, pranikah. Kita juga harus mengedukasi ibu yang hamil. Kita juga harus mengedukasi ibu yang sudah melahirkan, menyusui, dan nanti untuk perkembangan anak selanjutnya. Nah, di sini kita berdua sama Mbak Bidan Kori mengangkat tema ini, yaitu gizi seimbang ibu hamil, kunci utama tumbuh kembang janin yang optimal. Nah, sudah disampaikan tadi oleh Bidan Kori, kenapa latar belakang kita mengangkat tema ini? Karena ini masih mendukung program pemerintah saat ini ya Mbak Kori ya, masih berhubungan sama NBG ya. 1000 hari pertama kelahiran. Nah, di sini sangat penting sekali, makanya gizi ibu hamil harus dipersiapkan, Nah, tadi yang dikatakan judulnya, kenapa sih itu penting nutrisi bagi ibu hamil? Nah, di sini yang disebut zat gizi itu adalah nutrisi itu adalah semua zat gizi yang dibutuhkan ibu dari masa kehamilan untuk menjaga kesehatannya dia sendiri saat dia hamil. Nah, di sini dan zat gizi itu pun bisa mendukung dari tumbuh kembang janin yang di dalam kandungan ibu hamil tersebut. Makanya nutrisi itu adalah sebagai zat gizi yang dibutuhkan untuk ibu selama hamil. Nah, lalu apakah ibu hamil berpikir ini aku saat ini hamil, jadi aku harus makan sebanyak-banyaknya? Sebenarnya nggak bisa, kadang masih banyak ibu hamil yang berpikir seperti itu. Aku hamil, kadang-kadang ngidam sama suami, Pak aku pengen itu, aku pengen ini, semuanya pengen dituruti. Ya itu bisa juga dari hormon, tapi belum tentu itu dari itu baik untuk kesehatan, itu untuk bernutrisi nutrisinya. Makanya ngidam itu nggak semuanya harus dituruti, dan itu harus dipikirkan untuk nilai zat gizinya. Nah, di sini
ibu hamil itu harus berpikir dulu bahwa dia harus makan itu memang untuk 2 orang karena sudah ada janin di dalam kandungan. Tapi porsinya itu bukan untuk 2 orang, banyak. Iya, tapi di porsinya itu 1 orang ditambahkan sedikit makanan yang bervariasi. Nah, kenapa ini kita ibu hamil ini harus mengkonsumsi gizi seimbang itu karena itu sangat penting Mbak Kori ya dan Sobat Adiatma bahwa nutrisi ibu hamil itu ada banyak manfaatnya, nanti bisa untuk mencegah komplikasi kehamilan, mencegah cacat lahir bayi saat lahir, lalu bisa mencegah stunting dan BPLR, lalu bisa mempersiapkan proses untuk ibu menyusui. Nah, apa sih tadi komplikasi kehamilan? Dari nutrisi gizi yang dimakan dari ibu hamil itu nanti bisa mengurangi anemia pada ibu hamil, bisa mengurangi preeklamsi, bisa mengurangi diabetes selama kehamilan karena mungkin pola makanan yang salah. Nah, itu yang mencegah cacat lahir pada bayi itu juga bisa memastikan organ dalam bayi itu bisa terbentuk secara sempurna. Dalam proses kehamilan optimal tadi. Gitu kehamilannya bisa beratnya bisa normal, berat badan lahirnya normal, mencegah BPLR lah. Nanti kalau bayinya BPLR kan bisa menjadi stunting bayinya untuk kedepannya setelah lahir. Dan juga untuk proses menyusui, nutrisi yang diasup oleh ibu hamil kalau itu seimbang itu akan menjadi modal utama saat dia memproduksi ASI nanti. Nah itu poin-poin kenapa nutrisi pada ibu hamil itu sangat penting, sangat penting. Mbak Kori, gitu Mbak Kori. Tadi ya untuk mencegah cacat lahir, stunting, sampai ke proses menyusui itu juga menyusui, nanti saat proses menyusui kan 6 bulan nanti. Jadi eksklusif. Iya, waktunya panjang tidak hanya saat hamil. Jadi bisa dipersiapkan dari dini karena nutrisi erat kaitannya dengan tumbuh kembang janin. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Mbak, apa yang dimaksud tumbuh kembang janin dalam kandungan nih, supaya Sobat Adiatma semua lebih paham dan lebih aware, lebih familiar ya. Mungkin sudah sering Sobat Adiatma mendengar ya tumbuh kembang harus diperiksakan, terus di poli rumah sakit Adiatma juga ada poli tumbuh kembang ya. Nah di situ minat bukan minat ya, mungkin pengetahuan ibu hamil untuk saat ini masih kurang sadar bahwa memang tumbuh kembang anak itu harus diperhatikan ya, harus dipantau. Karena memang tumbuh kembang itu sebuah proses sebuah perjalanan yang panjang di mana harus kita sebagai orang tua, sebagai ibu pun harus memantau. Jadi tumbuh kembang itu memang bukan saat bayi sudah lahir ceprot nanti sampai dia sekolah itu enggak, tapi di dalam kandungan pun bayi tetap itu berjalan, ada proses tumbuh kembang. Nah setelah bayi lahir nanti tumbuh kembang itu ada 2 yang kita ukur. Tumbuh itu bertumbuh. Iya, bertumbuh secara itu fisik. Secara fisik, ya itu bisa diukur kalau tumbuh itu seperti berat badan. Kalau bayi lahir kan diukur berat badan, panjang badan. Nanti di sama balita di posyandu kan juga sama. Itu nanti ada penimbangan ukuran kepala, ukuran panjangnya, ukuran beratnya, seperti itu nggih. Tapi kalau kembang itu berkembang, berarti si anak ini menunjukkan perkembangan secara kognitif nggih, secara kalau bayi dulu nggih, kalau bayi berkembangnya dia bisa mulai fungsi otaknya bertumbuh, bisa dia organ-organnya itu di dalam itu kayak paru-paru. Kalau bayi kan mengembang, bisa langsung lahir menangis ya. Kalau tidak menangis kan bidannya yang nangis ya. Kita yang bingung yang nangis. Ini bayinya nggak menangis, gimana caranya harus menangis? Nah itu salah satu proses itu tadi, mungkin berkembang di dalamnya mungkin kurang nutrisi sehingga paru-parunya tidak berkembang dengan baik, sehingga fungsi organ utamanya nggak berkembang dengan sempurna, optimal ya. Nah nanti untuk setelah bayi, nanti anak memasuki balita, perkembangannya itu contohnya nanti mulai berpikir ya, kalau di sekolah ya mungkin ya secara IQ, perkembangan dia memahami, mengerti. Nah itu kan semua ibu pasti pengen mengharapkan anaknya pinter gitu ya, mengharapkan anaknya berprestasi. Nah disitulah perkembangan tetap bisa dipantau seperti itu Mbak Kori. Makanya tumbuh kembang dalam kandungan itu nanti berpengaruh saat bayi juga sudah dilahirkan seperti itu. Jadi tumbuh kembang itu berkaitan dengan perubahan ya, kalau pertumbuhan itu
berkaitan dengan Ya, perubahan bisa fisik, diukur nggih. ya, fisik, Kalau ya. perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ Fungsi atau organ. kognitifnya nggih, Iya, Mbak, nggih. Iya. seperti merespon suara, Iya, gitu ya. betul. Itu nanti bisa kita pantau melalui posyandu di KMS itu di ya, KMS, Mbak ya. makanya Nggih. harus rajin ke Rajin, posyandu, nggih. Ibu Sobat Adiatma. Nggih. Kemudian faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang janin itu tadi selain nutrisi apa ya, Mbak ya? Ya, gitu ada kaitannya nggih, tapi untuk faktor mempengaruhi tumbuh kembang bayi yang pertama itu dari nutrisi ibu, nanti ada kesehatan ibunya sendiri termasuk gaya hidupnya Gaya si hidup, ibu, nggih. Jadi ini ibu hamil itu ya harus benar-benar aware dengan dirinya sendiri ya. Saya ini seperti tadi yang dikonsumsi itu tidak untuk dia sendiri, jadi harus memikirkan kalau mungkin sebelum hamil makannya seblak, Iya. makannya mie ayam, Iya, iya, iya. makanya junk food ya. Iya. Kalau kita jalan-jalan itu kan Iya. banyak sekali Sekarang banyak jajanan-jajanan sekali, nggih. yang viral ya toh. Iya. Itu kan sebenarnya isinya cuma karbohidrat, pedas-pedas. Iya, ya kan? nutrisinya nggak Nah, ada. sebenarnya nutrisinya itu sangat miskin nutrisi Iya, ya. betul. Makanya sejak hamil harus merubah mindset itu ya. Harus memperhatikan nutrisi yang ada di dalam makanan yang dikonsumsi ibu. Makanya itu nutrisi ibu tadi yang mempengaruhi. Nutrisi ibu itu penting. Lalu kesehatan ibu, mungkin dia punya penyakit tertentu seperti DM. Iya. Kalau DM sejak keturunan ya, itu DM yang sudah dari orang tua itu nanti berpengaruh Nggih. ke saat dia kehamilan. Tetapi kalau DM-nya dia terjadi pada saat hamil saja, disebut tadi DM gestasional ya, itu juga perlu pengobatan. Jadi nggak hanya ke dokter kebidanan saja, tetapi perlu dikonsulkan ke dokter penyakit dalam, bisa dikonsulkan ke ahli gizi gitu ya, untuk bagaimana Supaya dapat ya penanganan untuk kandungan gizi makanan apa saja sih yang bisa dikonsumsi, lalu apa saja yang dikurangi, dihindari seperti itu. Itu dari kesehatan ibunya. Lalu untuk gaya hidup, kalau saat ini banyak sekali ibu-ibu muda yang mungkin vape itu yang banyak sekali tren ya. Betul. Nah, anak muda rak keren kalau nggak nge-vape. Iya, itu mindset mereka. Mindset mereka. Sebenarnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Lah itu untuk ibu yang sudah hamil, gaya hidup vape, asap rokok, alkohol itu sudah harus berhenti sama sekali. Nah, haram di sini, iya haram ya. Terus secara agama juga nggak boleh ya. Karena itu sangat mempengaruhi tadi yang disampaikan, pengaruh sekali untuk mengaruhi tumbuh kembang bayi. Nah di sini makanya tadi apa saja yang harus gaya hidup tadi harus kita hentikan atau kita hindari ya, memang harus dilakukan sejak dini untuk ibu hamil. Nah untuk mempengaruhi tumbuh kembang janin pun kita sebagai ibu hamil harus rutin memeriksakan tadi USG, ANC secara berkala seperti itu, karena di situ akan dipantau tadi perkembangannya seperti tadi nyambung ya, tumbuh kembangnya di dalam seperti apa. Tadi kalau tumbuh diukur lah, ini diukur sama USG, lingkar kepalanya normal nggak, sesuai umur kehamilannya nggak, apakah bayinya kecil di dalam, perlu dioyak caranya ya, berat badannya harus dikejar gitu ya, supaya bisa lahirnya nanti berat badannya normal, yaitu di atas sesuai dengan 2.500 gram ya. Kalau selain USG, kalau di puskesmas akan diukur lingkar lengan, lingkar lengan atasnya nanti akan diukur, di mana normalnya itu lebih dari 23 cm. Kalau yang ibunya kecil, kurus, kalau kita nggak ada yang kurus ya, kita omer semua ya. Alhamdulillah bahagia. Makmur. Kalau yang kek itu kurang energi kronis, itu kurang dari 23, sehingga cadangan lemaknya sangat kurang. Nah, itu harus dikejar bagaimana untuk meningkatkan asupan gizi selama dia hamil untuk janinnya. Nah, itu Mbak Kori yang mempengaruhi. Berarti kekurangan nutrisi beresiko tinggi untuk melahirkan bayi berat lahir rendah, bisa, sangat bisa. Prematur, atau kedepannya bahkan bisa sampai stunting, Mbak. Iya. Kalau bayi tidak dikoreksi, segera dikonsulkan ke ahli gizi. Misalnya sekarang di puskesmas banyak loh Mbak Kori, ada ahli gizinya. Iya, sekarang itu sudah ada ANC terpadu ya. Gizinya apalagi di puskesmas ya. Sekarang juga itu ya Mbak ya. Dari pemerintah ibu hamil juga dapat MBG, ibu menyusui. Ibu hamil ada, ibu menyusui ada. Lansia juga ada. Oh iya. Berarti itu sebenarnya pemerintah sudah sangat memfasilitasi. Ya, tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat, Sobat Adiatma,
mau mempergunakan itu sebaik-baiknya. Ya, mari kita dukung nggih untuk mencegah stunting. Itu untuk mencegah stunting bayi di masa depan. Kemudian Mbak, tadi sudah kita dengar dari nutrisi itu apa, tumbuh kembang bayi janin itu apa. Kemudian sekarang sejak kapan sih seharusnya asupan nutrisi itu yang bagus untuk ibu hamil? Sejak kapan dimulainya ini Mbak? Seperti tadi yang disampaikan di depan bahwa nutrisi ibu hamil itu harusnya sudah start ya, dimulai di mana sebelum mengetahui kehamilannya. Nah, kalau orang yang sudah aware dengan dirinya sendiri, sebenarnya ada 3 tahapan, yaitu period prakonsepsi, selama masa kehamilannya itu sendiri, sampai masa setelah melahirkan, yaitu masa menyusui. Nah, yang disebut tadi yang pertama masa prakonsepsi, yaitu 1-3 bulan sebelum hamil. Nah, kadang-kadang ada ibu yang sekarang sudah berpendidikan, sudah melihat edukasi, sekarang banyak ada YouTube, IG, sosmed itu semua ada, ya, itu bisa mempersiapkan anak-anak remaja. Bahkan prakonsepsi itu masa remaja bisa juga itu, karena di SMA sekarang sudah ada tablet tambah darah itu ya. Kayaknya SMA apa SMP ya? Kayaknya. Ya, semua remaja putri ya, semua remaja putri itu sudah diberikan tablet zat besi tambah darah untuk persiapan, karena kan perempuan itu setiap bulan menstruasi ya, jadi mengeluarkan darah bisa menyebabkan anemi kalau tidak didukung tadi penambahan suplemen zat besi dan nutrisi. Nah, di sini period prakonsepsi ini 1-3 bulan sebelum hamil. Karena kenapa kok dibutuhkan nutrisi saat itu? Nah, di sini awal-awal kehamilan itu kan 1-3 bulan awal kehamilan itu organ vital bayi itu terbentuk, mulai pembentukan. Mulai pembentukan, ada bakal otak, ada sumsum tulang belakang. Di sini terbentuk pada minggu-minggu pertama. Kadang-kadang ibu telat haid itu nggak, kan kalau sudah menikah ya, sudah menikah itu kadang-kadang kalau ditanya haid terakhirnya kapan Bu? Lupa. Itu sering ya. Kadang-kadang mereka dengan menstruasinya kadang memanjang Bu, kadang pendek. Nah, seperti itu. Nah, itulah kadang-kadang nggak menyadari ternyata menstruasinya memanjang, ternyata sudah lupa kapan haidnya. Ternyata kalau sudah dites ternyata hamil. Makanya pentingnya tadi ya, walaupun sadar nggak sadar, hamil nggak hamil, dipersiapkan nutrisinya, karena di mana itu dibutuhkan untuk perkembangan otak sama sumsum tulang belakang. Nah, di sini yang dibutuhkan kalau awal di mana prakonsepsi ini yang bagus itu adalah asam folat. Untuk awal kehamilan. Berarti dari sebelum hamil sudah direncanakan dulu, bisa minum asam folat dulu, untuk persiapan. Boleh, enggak masalah. Itu kan hanya vitamin obat ya. Aman ya, insya Allah. Aman ya, asam folat sama tablet zat besi tadi. Itu untuk prakonsepsinya. Lalu selama masa kehamilan itu ada trimester 1, 2, 3. Ini pun sudah harus dimulai digenjot nutrisi yang harus kita edukasikan ke ibu hamil ya, Sobat Adiatma. Saat positif hamil, maka nutrisi vitamin-vitamin yang tadi di depan sudah diberikan itu akan dilanjutkan. Nah, tadi seperti tadi asupan nutrisinya 1 piring sekali makan itu ditambah. Yang bervariasi, jangan nasinya yang ditambah ya, lauknya, proteinnya atau yang lain sebagainya. Kadang-kadang saya nggak doyan makan, si awal kehamilan kan gitu ya, mual muntah itu. Nah, itu alasannya kita siasati yaitu dengan cara makannya sedikit saja, tapi sering ya Sobat Adiatma, pengennya apa yang seger-seger. Kalau masakan di rumah nggak doyan, ya sekali tempo jajan keluar ya, tapi yang higienis ya, pilih tempat yang higienis. Boleh di situ. Nanti karena yang waktu ibu mual itu kita bisa makan buah-buahan yang seger-seger itu Mbak Kori, sayur-sayuran yang bening-bening itu kan bisa ya, itu sebagai menghindari rasa mual ya. Orang itu beda-beda ya. Kadang Mbak Kori mual terhadap apa tapi saya tidak. Tapi saya mual apa dengan tidak. Lah itu bisa ibu hamil kita melihat diri kita sendiri masing-masing, di mana kita suka yang apa. Itu berarti ngidam yang asam-asam itu buah boleh nggih? Boleh selama tidak berlebihan. Nah, di situ di trimester 2 dan 3 itu yang dibutuhkan sangat banyak, yaitu kebutuhan zat besi,
kebutuhan vitamin D dengan berjemur di sinar matahari, lalu pemasuk apa itu kalsium ya, kalsium itu wajib juga. Lalu di masa menyusui pun itu nanti nutrisinya berlanjut, karena nanti yang kita makan selama kita hamil itu nanti ibu hamil itu akan sebagai cadangan saat dia nanti menyusui bayinya. Jadi nutrisi yang sudah akan memproduksi ASI yang berkualitas. Jadi bayi kita nanti saat dalam kandungan kan bayinya bergantung sama ibunya, dimakan karena akan dihantarkan oleh plasenta ya, dapat nutrisi dari situ. Lah nanti setelah melahirkan saat menyusui itu pun nutrisinya dari ASI. Itu juga bergantung sama ibunya lagi ya. ASINya kadang-kadang Bu ASINya bening, memang benernya ASI itu ya bening ya, tapi itu kan nutrisinya banyak ya, beda sama dari produk susu ya, formula ya, itu kan buatan tidak sekomplit ASI ciptaan dari, Tuhan ya Tuhan dari ASI ibu. Jadi mau ibu hamil, sobat Adiatma semua, ya itulah nutrisi yang penting sampai bayi dilahirkan sampai disusui itu bergantung dari awal merencanakan kehamilan, prakonsepsi, mulai dari awal kehamilan sampai dari menyusui sampai ASI eksklusifnya selesai dan dilanjut sampai 2 tahun ya Mbak, tambah MPASI. Iya. Setelah kita bahas nutrisi, tumbuh kembang dan waktu untuk mempersiapkannya, ini nih Mbak, apa saja sih jenis makanan yang bergizi untuk ibu hamil dan bayi dalam kandungan, berikut fungsinya. Seperti tadi sudah kita bahas masa-masa yang kita butuhkan untuk kita menyiapkan makanan yang harus dionsumsi ibu hamil. Ibu hamil juga harus memiliki mindsetnya bahwa aku makan yang penting kenyang, enggak kadang itu yang penting warak kayak zaman dulu zaman susah zaman susah tuh gitu, mbok wis makan saanane yang penting warak, makan yang penting kumpul yang penting makan kebalik nggih Mbak nggih. Isinya cuma karbo ya. Nah itu harus kita perhatikan ibu-ibu sobat Adiatma semua, bahwa gizi yang seimbang itu harus mengandung makronutrien. Nah, di sini makronutrien adalah nutrisi dalam jumlah yang banyak. Nah, nanti kita sambung juga dengan namanya mikronutrien. Nah, mikronutrien ini nutrisi dalam jumlah kecil namun vital untuk ibu ini sendiri. Dan janin. Lalu apa sih makronutrien itu, seperti apa sih makanannya? Nah, makronutrien ini sudah sehari-hari kita temui Mbak Kori di piring kita, di meja makan kita. Ada karbohidrat, isi piringku ya, itu makronutrien. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak sehat, ada mineral yang kita dapat dari sayuran sama buah-buahan. Nah, kalau karbohidrat mungkin semua sobat Adiatma sudah tahu ya, sudah paham itu dari SD. Pengganti nasi itu ada kentang, ada gandum, ada nasi merah gitu ya. Ada protein juga, semua mungkin sudah paham ya, protein dari semua daging, ikan, seafood, kacang-kacangan mengandung protein. Lalu lemak sehat itu bisa dapat bukan hanya dari produk hewan, bisa juga dari sayuran kayak alpukat bisa kita dari produk hewani dan nabati. Yang penting gizinya kompleks dan seimbang. Aku senengnya buah mek blimbing kok gitu, jangan makan blimbing terus ya. Kita variasi. Nutrisinya kurang Adanya di rumah telur kok, terus manganin telur ya. Ya divariasi, sekarang telur, besok lele, besok lagi nila seperti itu. Baik. Maaf Mbak, ini ternyata ada pertanyaan dari sobat Adiatma ini. Dari Mbak Rinda. Bu, nutrisi apa yang harus ditingkatkan pada hamil trimester 1? Terus kalau mual itu solusinya gimana untuk supaya nutrisinya bisa tetap masuk? Ya tadi ya, trimester 1 itu membutuhkan tadi ya, jangan yang banyak berkarbo dulu ya. Kalau memang kan sekarang produk makanan kayak gandum merah, chiaseed itu kan biji-biji chiaseed chiaseed itu ya juga bagus, itu bisa kayak kita sukanya pagi kan nggak perlu berat-berat ya. Kalau mual itu kan pagi hari, susu aja dituang di mangkok, kita berikan kokokran ya, nanti
itu diimbangi sama ngemil buah-buahan, salad seperti itu bisa untuk mengurangi mual di pagi hari. Tapi jangan lupa tadi minum asam folat sama zat besinya. Itu yang paling penting di trimester pertama. Seperti itu. Terus kalau mual kan biasanya pagi hari itu Mbak Yuni. Terus misal minum obat keluar lagi, gimana solusinya? Wah, kalau bisa obat itu diselingi ya, jangan langsung setelah makan lalu obat, kan masih rasanya mungkin masih mual ya, kalau bisa diseling 1 atau 2 jam. Atau makan yang kecil dulu, biskuit ya, sekarang kan banyak ya biskuit yang kering-kering mungkin ya. Kalau mau yang basah ya monggo roti basah, tapi kalau pengen yang ringan ya biskuit aja lah, itu bisa untuk sambil minum tadi obat vitamin suplemen tadi. Misal pagi mual diganti ke siang atau sore atau malam gimana? Nggak masalah. Nggak masalah penting 1 hari 1 kali tadi sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter atau bidan. Karena sekarang suplemennya itu kan sudah dalam bentuk 1 tablet ya, besi sama asam folat. Ada itu ya, tablet tambah darah. Itu apa ya sekarang namanya yang dari puskesmas itu? Ya, dari puskesmas itu langsung satu paket. Jadi kehamilan langsung dapat ya. Zat besi dan terisi asam folat. Berarti Sobat Adiatma harus rajin tindak ke puskesmas ya, supaya bisa dapat multivitamin atau tablet tambah darah tersebut. Dan didapatkan secara gratis kayaknya enggak Mbak? Iya, gratis. Lalu saya sambung lagi, selama tadi untuk suplemen tadi ya, itu masih menyambung di suplemen zat gizi yang disebut tadi, mikronutrien tadi ya. Sebenarnya nggak hanya melulu hanya minum zat besi sama asam folat, itu nggak hanya itu saja. Itu bisa ditambahkan, ibu-ibu bisa mengonsumsi vitamin B6. Itu kalau mual tadi di trimester 1 itu bisa didapatkan di puskesmas. Vitamin B6 tadi itu bisa didapatkan juga dari daging nanas. Bahan makanannya dari buah nanas itu bisa mengurangi mualnya. Tapi jangan tadi kebanyakan ya, semuanya itu sesuai dengan batas wajar. Lalu juga vitamin B12 itu suplemen juga penting untuk ibu hamil. Lalu kalau pagi makanya disuruh berjemur. Ibu hamil esoknya aja turu. Padahal itu bapaknya ngantuk dan mual, pusing awal-awal itu pusing Ada benernya mbah-mbah zaman dulu itu kalau pagi suruh berjemur itu vitamin untuk kita, kalsium ini biar terbentuk vitamin D-nya kan, terbentuk karena ibu hamil harus membutuhkan kalsium untuk pembentukan tulang bayinya, gigi bayinya, dan ibunya nanti supaya nggak keropos di masa kalau sudah seumuran kita. Di premenopausnya nanti ya tulang keropos. Kalsium itu penting nanti, itu harus didapatkan juga selama hamil, dapat tablet nanti itu Mbak Kori. Sama prolakta DHA itu bisa didapat dari minyak ikan. Ya, dari tablet. Kalau ibu-ibu hamil Sobat Adiatma mau mendapatkan itu bisa dalam bentuk kapsul ya Mbak Kori, minyak ikan ya, itu bisa dikonsumsi. Maaf Mbak, ini saya potong sebentar. Ada DM dari Instagram ini. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui apakah asupan gizi saya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan janin setiap hari? Nah, untuk mengatakan cukup dan tidaknya itu kan yang mengukur kita sendiri ya. Makanan ini cukup apa tidak. Nah, seperti tadi sehari itu kan kita harus kita biasakan tadi seimbang antara karbohidrat yang kita makan, protein, sayuran, buah. Ya cukup sepiring sekali makan, nanti siang kalau pagi agak mual, nanti agak siang sedikit, nanti siangnya agak mundur, dan sebelum tidur biasanya ya jangan di atas jam 7 malam ya. Kalau jam 7 malam kan organ tubuh sudah mulai beristirahat ya, nggak bisa dengan maksimal untuk memproses makanan yang kita asup. Nah, dari dikatakan cukup tidak tentu dengan ukuran janinnya tadi ya. Kalau ibu diukur berat badannya. Berat badannya itu selama kehamilan itu rentangnya itu 12 kilo ya, 12 kilo nanti sampai 15 kilo itu nanti kita bahas ya Mbak nanti kita bahas di selanjutnya itu di berat badan sebelum hamil. Misalnya sebelum hamil saya 60, berarti penambahannya ya 72 selama sampai masa hamilnya, tergantung trimesternya. Berarti,
Ya sama diukur berat badan bayi dari USG. Ya, nanti kan Ibu Sobat Adiatma bisa ke dokter diukur USG-nya. Oh, ini tafsiran berat bayinya sudah sesuai umur kehamilan. Nah, itu akan diukur lingkar kepalanya, lingkar panjang paha, tulang femur, tulang femur bayinya. Itu Mbak Kori bisa dilihat nanti dengan bisa seperti berarti itu. Nanti Sobat Adiatma harus makan dengan gizi seimbang dan jangan lupa juga bervariasi dan rajin ANC supaya terpantau pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Serta kesehatan ibunya itu bisa terpantau. Dan menjalani kehamilan dengan lancar sampai proses persalinan. Iya. Iya. Ini masuk ini Mbak, di masyarakat itu banyak beredar mitos nih. Iya nih. Mitos itu makan nanas, makan sate, makan durian, terus minum kopi, soda atau makan pedes itu gimana Mbak? Boleh apa enggak sih? Oh iya. Sebenarnya ya mitos itu pengalaman ya, mungkin dari orang tua, pengalaman aku habis makan nanas jadi keguguran. Nah menghubung-hubungkan gitu. Aku habis makan durian 1 truk. Banyak sekali. Makan durian terus jadi keguguran. Nah, kadang mitos itu terjadi karena ya tadi pengalaman. Sebenarnya proses keguguran, proses bayi mati di dalam kandungan, proses lahir prematur itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya, bukan hanya dari makanan tapi bisa dari proses infeksi, proses tadi kurang suplemen yang mikronutrien tadi, vitamin. Zaman dulu nggak ada namanya asam folat, kurang mendapatkan untuk akses ke situ. Sekarang juga ada susu ibu hamil juga susu ibu hamil juga mungkin untuk mendukung nutrisi. Mitos dan tidaknya itu sebenarnya kalau berlebihan. Itu garis bawahnya itu kalau berlebihan. Sebenarnya kalau nanas ya boleh kalau cuma ngicipi sehari 1 potong, tapi jangan bonggolnya. Karena bonggolnya itu yang tadi bisa menyebabkan kontraksi. Bisa menyebabkan ada kandungan apanya ya di situ? Di dalam bonggol ayam itu ada enzim bonggol nanas. Bonggol nanas? Ya, bonggol nanasnya itu ada enzim bromelain. Nah, di sini akan memicu kontraksinya. Oh, begitu ya. Jadi boleh asal yang luar terukur dan wajar. Kalau durian itu kan mengandung kolesterol gulanya manis itu tinggi. Itu nanti takutnya ibu hamil jadi gulanya naik. Terus kopi cukup. Nah, ini kopi cukup 1 hari 1 cangkir aja kepingin. Nah, teh juga. Kalau teh kan dibatasi. 1 nanti mengurangi menghambat asupan zat besi. Jadi kita minum zat besi ibu hamil jangan pakai teh karena teh menghambat penyerapan zat besi. Nutrisi. Minumnya pakai air putih atau jus jeruk. Itu untuk konsumsi zat besinya. Untuk alkohol itu sama sekali nggak boleh. Untuk mitos itu memang nggak boleh. Sama soda juga. Sedikit aja nek bisa ya nggak usah. Banyak minuman lain yang lebih sehat. Puasa dulu 9 bulan. Puasa dulu 9 bulan. Tapi kalau yang itu sebaiknya dihindari. Dihindari gitu, Mbak, ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Apakah ada makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari selama kehamilan karena dapat mengganggu tumbuh kembang janin? Apa ya Mbak ya? Sobat Adiatma, ini sebenarnya untuk topik selanjutnya yang harus dihindari karena tadi kan tentang mitos tadi mitos-mitos tadi memang boleh tapi ada batasnya. Yang tidak boleh sama sekali itu adalah tadi yang saya sampaikan, merokok nge-vape itu sudah stop, tidak boleh sama sekali. Alkohol itu sama sekali nggak boleh. Yang tidak hamil aja dihindari, apalagi yang hamil. Lalu yang itu kan yang absolut, yang tidak boleh sama sekali. Yang boleh tapi sedikit itu seperti tadi susu, keju itu harus jangan susu keju yang langsung dari peternakan yang belum digodok. Mungkin yang langsung diperah susu berarti perah. Harus melalui proses pasteurisasi. Dipasteurisasi itu direbus supaya kumannya hilang dulu, mati dulu. Itu susu keju harus dipasteurisasi. Lalu makanan mentah, kadang kan zaman sekarang seperti anak saya makannya sushi,
Oh iya, sashimi. itu enak Mbak. Pasti Mbak Kori juga suka Iya, ya. nggih. Sebenarnya kan mentah, kalau nggak hamil nggak apa-apa, Nggih. ya, nggak mengaruhi janin. Nggih. Tapi kalau itu nanti masih nggak apa itu nggak Kurang steril ya, apa, higienis. kurang higienis. Kita nggak tahu ya proses. Nggak tahu dicuci Ya, apa enggak, betul. terus lalapan mentah dicuci apa enggak, itu kalau bisa ya di rumah disediakan sendiri, jangan beli ya. Kadang itu nggak dicuci makanan mentah, itu nanti masuk parasit ya, Parasit, seperti butir-butir telur cacing, ada salmonella, ada parasit toksoplasma, itu bisa menyebabkan infeksi ke bayi. Iya. Bayi bisa cacat, bisa keguguran, seperti itu. Iya. Jadi seperti itu Mbak Kori. Nggih. Lalu juga ikan dengan merkuri yang tinggi. Itu Contohnya apa? Tuna mata besar. Mungkin kalau di supermarket itu banyak sekali yang sudah kaleng-kaleng ya. Iya kan kita nggak tahu ya Mbak ya itu isinya gimana. Nah itu kita Itu juga hindari dulu. pengawet juga sih nggih Pengawet, sepertinya. ya. Paling aman tuh beli ke pasar ya. Iya. Ikannya segar, dipilih yang segar, Dipilih, yang nggih. matanya masih jernih. Masih jernih. Jangan yang sudah warnanya pink atau kena matahari, kan kadang sudah Nggih. merah gitu ya. Iya. Lah itu kadang sudah jangan kita beli Nggih. yang dalam segar ya, itu malah baik untuk pertumbuhan bayinya. Iya. Kalau Seperti itu. ini Mbak makan steak boleh nggak? Nah, steak itu sebenarnya yang matang aja, jangan Oh, yang iya, medium iya. rare, Oh, yang iya. merah-merahnya itu jangan dulu ya. Iya. Karena itu kan setengah matang itu, Iya. kayak telur, ada yang masih kuningnya, Kuningnya masih meleleh. masih nggih. meleleh, kan kita nggak tahu di situ ada salmonellanya ya, itu kan Betul. bukan untuk kita tapi untuk janin. Janin berarti ibu. kita utamakan nutrisi untuk janinnya Iya, nggih. Kita utamakan. ini apa? Keinginan kita dirinya egonya sendiri, ditekan egonya. dulu nggih. Ditekan dulu untuk Iya. hamil, gitu. Yang matang-matang aja, jangan yang setengah matang gitu. Ada pertanyaan masuk lagi nih Mbak. Ya. Sobat Adiatma ada yang tanya nih. Tanya dong Bu Bidan, kalau orang tua kata orang tua, Kata orang tua. salah. Kalau kita hamil nggak boleh makan lele dan nanas. Padahal itu kan kesukaan saya. Tadi Nanas sudah dibahas ya sudah tadi, dibahas nggih. ya. Jangan bonggolnya, tapi ya nggak mungkin yang makan bonggolnya. Iya, kadang kan udah dipotong Iya. bonggolnya udah ikut, Iya, Mbak. dihilangkan. Oh, iya. Kan tengah apa jangan tengahnya Iya. ya, karena nanti malah kontraksi. Iya. Kalau lele sih nggak masalah ya, itu Iya. kan protein malahan Iya. ya, protein. Kalau memang nggak boleh makan lele kesukaannya, ya nggak apa-apa. Yang penting kan nggak berlebihan tadi. Iya. Pagi sarapan lele, Iya. nanti siang ganti ikan nila, Nila, sore nanti sorenya daging. kakap, apa daging, Iya. Itu daging nunggu Idul Kurban. Oh, aduh kasihan. Ya nanti yang penting Nggih, ikan-ikanan nggih. divariasi. Yang penting proses memasaknya nggih, Proses Mbak. Nggih, kita memasaknya. tekankan semuanya Iya. boleh, yang penting Harus matang. Mm-mm. Kita pastikan tidak ada mikroorganisme yang iya, yang ikut ini. masuk. Betul. Nggih. Gitu, Tengahnya nggih. kadang kalau goreng nggak mateng kan tengahnya masih ada merah ya. Nggih. Kalau lele itu kan Iya. tulangnya masih kadang ada yang merah ya. Nggih. Itu kita hindari, Iya. bisa 2 kali goreng ya biar lebih mateng sampai Mateng. ke dalam. Kadang kan ya emang ibu hamil malas ya Mbak ya, bau masak aja mual muntah. Berarti kalau beli di luar request nggih. Wes ya. Tolong dimasakkan yang sampai matang. benar-benar matang Matang, begitu. gitu. Injih. Ya Mbak Kori. Injih. Lalu saya tambahkan juga itu tadi yang menghambat tumbuh kembang juga tadi jeruan. Oh Ya, iya kita iya. harus hindari jeruan. Iya, padahal Nah, enak ya Mbak ya di Ah, Padang iya. itu. Ada jeruan, ati sapi, ada ayam, Usus. gitu, usus lah. Sebenarnya usus kan ya tempat kotoran Iya, ya, iya, tempat iya. kotoran dari hewan. Nah di situ harus kita hindari dulu karena nanti kalau berlebihan itu vitamin di situ yang terdapat ada vitamin A hewani namanya itu Oh, nanti iya, iya. bisa memicu cacat lahir pada janin. Berarti kalau kebanyakan vitamin A nggak baik Vitamin nggih. A hewani, Iya. ya, terutama dari hewani. Hewani, tadi, nggih. ya. Kalau dari wortel itu kan juga vitamin A itu Iya, berarti tapi kan itu dari produk bukan hewani ya. Oh ya, nabati boleh nggih, ya, berarti nggih, aman ya, nggih. bisa digantikan Baik. tadi ke Iya. wortel tadi, Oke. brokoli ya yang berwarna-warna tomat. Iya. Itu mengandung vitamin Warna kan yang merah-merah, berwarna-warni nggih. itu ya. Iya. Wortel, tomat, paprika kalau doyan pedes. iya, warnanya oranye. ya, agak pedes. Ya, agak pedes dikit tuh boleh. Injih, injih. Gitu Mbak Kori. Injih. Kemudian Ada lagi nggak pertanyaannya? berarti gini ya Mbak ya, selain makanan yang bergizi, tentu saja harus diimbangi dengan
kita olahraga, penting. latihan fisik, ikut kelas yoga itu gimana Mbak? Nah itu sudah, kalau di kampung saya ya itu sudah ada namanya kampung senam kelas ibu hamil. Jadi di satu RW itu dikumpulkan ibu hamil karena sudah didata ya, didata ada berapa ibu hamil. Nanti pihak puskesmas akan menunjuk, biasanya ada satu koordinator ya, itu nanti akan memandu untuk kelas ibu hamil. Nah di situ malah enak, bisa sharing kan, sama bisa tanya-tanya langsung gitu. Ngeluh seperti ini, awak kok sakit semua. Nah itu nanti dengan latihan itu bisa merilekkan otot-ototnya. Selain makanan kan juga perlu untuk pembentukan exercise untuk juga. Persiapan persalinan juga ya Mbak ya. Iya. Jalan kaki aja, selain tadi senam jalan kaki ringan, jangan lari. Jalan kaki saja ringan. Yang penting terukur gitu, terukur sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan, karena itu untuk mengelola berat badan juga. Jangan tadi berlebihan selama kehamilan. Seperti itu. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan masuk ini Mbak. Dari bincang-bincang kita kali ini bisa disimpulkan bahwa nutrisi itu memegang peranan penting sepakat dalam tumbuh kembang janin dimulai sejak masa prakonsepsi HPK 1000 hari period. Golden period. Kemudian ada sedikit atau banyak kata sebagai closing statement Mbak Wahyuni untuk Sobat Adiatma di rumah. Sobat Adiatma yang berbahagia, terutama calon ibu yang mau hamil maupun ibu yang sudah hamil, kita harus perhatikan untuk nutrisi seorang ibu hamil itu harus diperhatikan nilai gizinya. Jadi tadi jangan asal kenyang saja, tapi isi piringnya, asupan isi piringnya harus dilihat dulu sebagai makanan sehari-hari, karena itu sangat penting untuk sebagai masa golden period. Nah, di mana golden period itu 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari masa pembuahan dalam kandungan, di mana terjadi pembuahan, terjadi pertumbuhan janin dari 0 hari sampai usia 2 tahun. Itu dipengaruhi dari nutrisi ibunya. Jadi sangat bergantung sekali janin di dalam kandungan, bergantung dengan nutrisi ibu, dan selama 2 tahun bayi setelah lahir itu bergantung dengan nutrisi yang disiapkan oleh ibu di rumah. Seperti itu Mbak. Luar biasa sekali nih Mbak. Alhamdulillah. Terus ini Mbak, misalkan Sobat Adiatma dari bincang-bincang kita ini masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa mengunjungi monggo bisa di klinik RSUD Dr. Adiatma. Ada klinik tumbuh kembang, ada klinik gizi, ada klinik kalau yang dengan ke patologi dengan sakit penyakit bisa di klinik opsinya. Bisa minta rujukan bagi yang punya BPJS. Kalau ada kesulitan dalam proses menyusui, ada klinik laktasinya. Di situ bisa disampaikan. Kalau mau deket-deket bisa di puskesmas bidan terdekat. Gitu Mbak Kori. Kemudian jangan lupa ya Sobat Adiatma, kami di Rumah Sakit Dr. Adiatma melayani persalinan one day care ya Mbak sekarang ya. Kalau persalinan normal 24 jam sudah boleh kondur. Setelah melahirkan 24 jam kondur Kemudian ada wacananya ke depan akan ada 6 program unggulan ini melahirkan di RSDA nih. Sobat Adiatma, yang pertama bagus ini mantap. Yang pertama, setiap pasien setelah melahirkan akan mendapatkan SKL. SKL itu apa? Surat keterangan lahir. Kemudian yang kedua akan dibantu difasilitasi untuk perubahan KK ya Mbak ya. Berarti karena langsung nanti ditambahkan bagi ini warga Semarang khusus warga Semarang. Kemudian yang ketiga, adik bayinya nanti juga akan dibantu untuk mendapatkan kartu identitas anak. KIA betul. KTP anak ya Mbak ya istilahnya. Kemudian yang keempat, benefitnya apa? Akan dibantu mendapat akte kelahiran. Yaitu tadi sebagai surat keterangan lahir, lanjut di akte kelahiran di catatan sipil, tapi bagi warga yang berdomisili Semarang. Kalau di luar kota mungkin kita masih kesulitan Kemudian yang kelima, biasanya adik bayi itu kan baru lahir belum punya penjamin
BPJS nih. Iya. Dari Rumah Sakit Dr. Adiatma sebagai bukti kita cinta dan apresiasi atas kelahiran adik bayi, nanti kita bantu untuk mendaftarkan BPJS. Oh iya, Ya. didaftarkan sekaligus gitu ya. Iya, Jadi betul. nanti kalau misalnya bayinya kalau normal kan nggak masalah ya. Iya, BPJS. kalau nggak normal nggak bisa non-sewu, ya. nafas kan amit-amit ya masuk ke ruang bayi yang iya. butuh ventilator, CPAP Betul. itu ya kalau bayar ya lumayan berat, ya. Nah, nggih. berat Jadi ya. bisa meringankan Bisa ya. BPJS tadi ya Mbak Iya, Kori ya. nggih. Dan yang terakhir kita ada foto booth untuk bayi dan Oh, iya. keluarga. Foto cantik. Iya, Ya. jadi kita kondur dari Rumah Sakit Adiatma nih Mbak, nanti dapat kenang-kenangan nih. Oh ya, kadang-kadang Iya. foto tadi Foto, ya. ya. Oh, pernah lahiran di sini. Di sini pelayanannya sangat Iya. bagus dan memuaskan begitu. Iya, Ibu hamil, jangan Nggih. ragu untuk datang ke Rumah Sakit Adiatma nggih. Nggih. Kita Bu Bidan siap melayani dengan sepenuh Hati, ya. Ya, sepertinya nampaknya sudah tidak ada yang perlu kita sampaikan kembali. Sampai ketemu Sobat Adiatma di B3 Smart episode selanjutnya ya, edisi selanjutnya. Kami undur diri, saya host Kori Saya dan Wahyuni. ya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.